الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والذي فضلنا بفضائل وكرامات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها الناس ويا أيها المسلمون hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar jamaah Masjid Al-Akhbar rahimakumullahu jami'a, dan jaringannya dari medsos Al-Akhbar, insyaallah dimanapun berada dan dari rumahnya bersama keluarganya yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga, warga dan masyarakat serta bangsa Indonesia secara umum, secara keseluruhan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentu para keluarga-keluarga kita yang jauh, wal jaril qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wa ibn sabil, semuanya semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat wal afiat insyaallah, dan disembuhkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam rubido, dari segala macam yang menakutkan, yang membahayakan, dan ibtilaat, cobaan, fitan zawahir wa bawatin, dan khususnya Covid-19 ini. Dan mudah-mudahan di dalam kesulitan-kesulitan Allah memudahkan segala urusan kita dan diberikan kesuksesan, keberhasilan, dan hajat-hajat kita dicukupi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jaringan doa ini khususnya untuk keluarga besar jamaah Masjid Al-Akhbar dan seluruh keluarganya, koleganya, mitranya, dan juga seluruh kaum muslimin yang ada, dan kita adalah saudara al-muslimu akhul muslim, dan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti di situ, karena kita mempunyai orang-orang yang berjasa, mempunyai leluhur, mempunyai ulama, mempunyai guru, mempunyai kiai, seterusnya mulai dari kedua orang tua kita, para guru kita, para masyayikh kita, para orang-orang yang berjasa. Dan dengan sebab jasa-jasa mereka kita menjadi orang, menjadi manusia, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kebaikan dengan jalurnya sanadul ilmi wal amal salih wat tarbiyati lana jami'an ila al-a'immatil udhama'i, kepada imam-imam besar yang telah mempunyai jasa, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, dan para aulia, para abdal, para aqtab, sampai atba'it tabi'in, sampai at-tabi'in, sampai ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, semuanya tabarrukan bi ummil Qur'an wa fatihatil kitab. Monggo mudah-mudahan seluruh apa yang kita mohonkan kepada Allah, kita munajatkan kepada Allah, dibersamai dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku semuanya, kita di hari Ahad yang insyaallah berkah dan lebih berkah ketika terkait dengan agendanya di tanggal 27 September dan tanggal 10 Safar. Insyaallah kita awali dengan membaca Al-Qur'anul Karim, dan silahkan dilihat di surat Hud, ya kan, ayat yang ke 114 bila ada mushaf. Surat Hud, surat yang ke-11 ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Sadaqallahul azim. Saudaraku, kita tangkap yang mudah, yang ringan, yang bisa dicerna. Wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Pemandangan dan pandangan dan pemahaman yang ringan, yang jelas, dan tegakkanlah salat di penghujung siang dan sebagian malam di penghujung malam. Ya, salat 5 waktu itu adalah semuanya ada di penghujung siang dan di sebagian juga masih di penghujungnya malam. Subuh kayak seperti ini itu juga di penghujung malam dan juga di penghujung siang. Ya kan, zuhur itu adalah bagian dari siang. Dan kemudian asar itu adalah sudah bagian yang dekat dengan malam. Ada maghrib dan ada isya. Ya, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Kaidah kuat, kebaikan itu bisa menghapus keburukan, kemadharatan, bahaya. Dan salat itu adalah
Jadi di antara induk daripada kebaikan itu, maka wasta'inu bis sabri was shalah, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan menekan ngedumelan hati, ngedumelan mulut, itu namanya sabar, dan tetap taat dan tunduk kepada Allah dalam kondisi apapun, dan itu adalah tergambar di dalam salat. Maka salat adalah induk dari kebaikan dan kemudian bisa jadi menghilangkan keburukan, bahaya dan seterusnya. Dzalika lidzikra lidzakirin, yang demikian itu adalah menjadi peringatan bagi orang yang mau ingat, ya kan? Karena memang tentu banyak yang lupa, banyak yang lengah. Karena apa? Jadi kesenangan kadang melebihi yang memberi kesenangan. Coba direnungkan ini. Kesenangan kadang melebihi yang memberi kesenangan, padahal kesenangan kita itu sangat kecil dan sangat terbatas. Terkait dengan surat Ali Imran ayat yang ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Punya keluarga tentu semuanya juga terbatas, punya putra-putri semuanya juga terbatas, punya kekayaan semuanya juga terbatas juga. Jadi yang maha memberi itu jauh lebih besar, lebih agung daripada yang menyenangkan kita. Maka kesenangan itu tidak boleh membuat lengah kepada yang memberi kesenangan. Itu maksudnya. Nah, maka harus ingat, begitu juga kesedihan. Kesedihan itu sebetulnya meskipun sangat berat bagi manusia, tapi sesungguhnya jadi yang maha memberi kesedihan pun juga maha tahu juga. Dan ada kesedihan puncak, yaitu semuanya menyedihkan karena ada 5 yang disebut fitnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi semua kesedihan yang ada di dunia ini bagian dari 5 kesedihan ini. Karena ada fitnatil mahya, fitnah kehidupan. Maka kesedihan ataupun kesenangan yang menurut jadi surat Al-Anbiya ayat 35 itu adalah juga bagian dari cobaan Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka yang demikian itu kaidah tadi menjadi peringatan bagi orang yang mau ingat selalu menegakkan sholat, menjaga dalam kondisinya, sesuaikan dengan kondisinya. Bisa di masjid, tidak bisa di rumah, tidak ada masalah. Bisa Jumatan, laksanakan dalam kondisi normal, tidak normal, nggak bisa, nggak masalah juga. Hidup ini luar biasa, semuanya ada pembahasannya. Kemudian kebaikan yang penting semuanya di dalam konteks dan jalur kebaikan. Dan ingat semuanya bisa mengubur, jadi mengubur dan mengcover semua keburukan. Dan wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan sabarlah engkau Muhammad, khitabnya satu orang maka kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Ya, sabar di dalam kebaikan, sabar di dalam kenikmatan, sabar dalam ketaatan, sabar ketika menghadapi kesedihan. Oleh para alim dibagi menjadi 3, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Maka sabar ista'inu bis sabri was shalah. Jadi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Ini juga fakta dan kenyataan yang Allah tunjukkan. Kalaulah maka seyukyanya ada dari generasi-generasi sebelum kamu. Jadi ada sekumpulan orang atau sekelompok orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Tapi kalaulah ada, itu jumlahnya sangat sedikit, jamaah dimuliakan Allah. Dari yang melakukan kemaksiatan itu jauh lebih banyak daripada yang melarang kemaksiatan, gitu maksudnya. Ya. Jadi luar biasa ya. Tapi sesungguhnya ketika orang-orang itu insaf dan kemudian melakukan kebaikan, maka kalau seandainya tidak ada nahi mungkar pun tidak apa-apa, karena orangnya mayoritas sudah baik. Yang jadi masalah memang
yang nahi mungkar juga sangat sedikit, dan yang melakukan maksiat sangat banyak. Maka ketika itu tidak ada di muka bumi, maka Allah membuat peringatan yang lain. Karena apa? Karena tidak bisa ditembus oleh nasihat sesama kehidupan, maka dikasih nasihat yang jelas. Apa? Ya begini ini nasihat dari Allah. Akhirnya orang pada ndonga, akhirnya orang pada insaf, kecuali yang memang nakalnya lebih nyawanya double, maka di saat-saat sulit pun dia hura-hura. Nah, gitu maksudnya. Itu namanya orang punya nyawa double namanya itu. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa ketika orang itu sudah tidak bisa dinasihatin sesama, maka Allah punya cara lain untuk menasihati hambanya. Itu masalah kecil jamaah. Dinasihatin Allah enggak apa-apa, makasih ya Allah, asal enggak diturunin banjir bandang kayak Nabi Nuh itu. Kalau kalau Nabi Nuh itu kan dulu karena memang sudah tidak manfaat nasihat, Nuh buat perahu kamu, ya kan, malah diguyonin sama orang banyak ya, karena memang tinggalnya di gunung dan secara teori tidak mungkin ada banjir, maka diguyonin orang. Tapi Allah punya cara untuk menasihati orang-orang dari hambanya yang tidak bisa dinasihatin pakai Quran, tidak bisa dinasihatin pakai masjid, tidak bisa dinasihatin pakai langgar, tidak bisa dinasihatin. Maka ada orang jadi kemudian sering mengatakan meskipun tidak mudah mengambil nasihat, kafa bil mauti wa'idha. Hadis Rasul, cukuplah manusia itu jadi mengambil nasihat dari kematian, apalagi kematiannya jadi ndridil. Ndridil itu setiap jam ada, dul terus. Lu mosok kamu kemudian juga belum bisa jadi mengambil nasihat. Lalu kalau itu juga nggak bisa, lalu mau dinasihatin siapa? Jamaah dimuliakan Allah. Pernah nggak mikir itu cara Allah untuk menasihatin hambanya? Karena Allah yang punya, Allah maha tahu akan hambanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin, di ujung ayat 116 itu, dan orang-orang zalim tetap mengikuti kehidupan yang salah dan yang nyasar itu. Utrifu itu artinya hura-hura. Utrifu itu senang-senang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya terjatuh di dalam ijram itu, dosa, pelanggaran, salahan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ini kaidah Allah yang membuatnya. Kaidahnya Allah itu begini loh manusia. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura. Tidak ada Rabb kamu itu wahai Muhammad menghancurkan suatu negeri dengan semena-mena, dengan zalim, artinya tanpa sebab. Artinya wa ahluha muslihun, para penduduknya kalau baik itu tidak mungkin dibinasakan oleh Allah. Tekstual. Nah, kalau misalnya terjadi di seluruh dunia, kira-kira tafsirnya gimana? Tafsirnya cuma ada 3 jamaah, dan itu bukan dari siapa-siapa, itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa juga karena jadi Allah mencintai hambanya, maka kemudian diujinya. Bisa juga karena hambanya memerlukan jeweran, maka diinzar. Nah gitu. Maka bisa juga karena tidak bermanfaat nasihatnya, maka kemudian sebagian diazab. Cuma tiga ini tafsirnya jamaah dimuliakan Allah. Maka luar biasa, meskipun para nabi dan rasul yang tinggi derajatnya kepada Allah, ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Nah, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum
wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini ayat mendeskripsikan situasi kehidupan nyata. Jadi manusia itu bermula dari Allah diciptakan sangat beragam. Ya kan, bahasanya, kulitnya, ya kan, tempatnya, syu'uban wa qabailal ta'arafu. Tapi Allah memerintahkan meskipun kamu dari keragaman dan beragam, Allah memerintahkan untuk tetap bersatu dan kompak. Nah gitu. Tapi manusia pada umumnya senang berbeda-beda. Senang, cenderungnya itu berbeda-beda. Kalau berbeda-beda ragam itu boleh, tapi bertengkar yang kemudian menjadi tidak boleh. Kecuali yang mendahulukan rahmat Allah. Nah, kalau mendahulukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka keragaman itu didesain supaya menjadi kebersamaan. Nah, illa marrahima rabbuk. Ada hadis unik jamaah dimuliakan Allah. Ada orang yang tidak akan disentuh api neraka, yaitu yang mempunyai 4 sifat ini. 4 sifat. 1, jadi sahlun. Makna katanya gampang dan mudah. Nah, gitu. Kemudian yang kedua qaribun. Maknanya qarib itu artinya dekat, akrab. Ya, kemudian hayyinun, ringan. Ya, khafif makna dasarnya. Layyinun, lentur, lembut. 4 ini bila ada di dalam karakter dan pribadi orang dan pribadi umat, maka orang itu tidak tersentuh api neraka. Orang yang sahlun, orang yang gampang. Gampang itu artinya gampang di dalam jadi kebenaran. Tidak bulat-bulat, tidak mempersulit, tidak apa. Nah gitu. Kemudian yang namanya qarib itu dari akrab tadi. Qarib itu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dekat dengan masyarakat. Meskipun banyak cekcok, tapi mudah untuk waras, mudah untuk sembuh, dan mudah untuk memaafkan. Ya kan, itu namanya akrab. Tidak mutung-mutungnya sampai ketemu 5 tahun yang akan datang, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau pengajian tazkiyatun nafas indah sekali, karena orang yang ngambek mutung itu dibagi 4. Ada orang yang mutung ngambek, gampang mutung, gampang ngambek, tapi gampang waras. Ya, waras sembuh. Ada gampang mutung, gampang ngambek, tapi ndak waras-waras. Seumur hidup dalam keadaan ngambek dan mutung. Ada yang jadi susah ngambek, susah mutung, tapi ketika ngambek dan mutung cepat sembuh. Ya gitu. Yang keempat, susah ngambek, susah mutung, tapi kalau sudah kadung ngambek dan mutung, jadi ndak waras-waras juga. Ya begitu. Imam Al-Ghazali yang membagi seperti itu jamaah. Makanya apa tadi? Sahlun, qaribun, apa? Kemudian jadi hayyinun dan layyinun. Maka jadi hidup ini memang jadi begitu, itu clash dan cekcok itu pasti ada, karena memang ada kepentingan dan ada kebutuhan. Nah, tapi kalau orang itu mendahulukan rahmat Allah, maka akan menjadi indah di situ. Maka ayolah kumpul dalam doa, kumpul dalam kesedihan untuk mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian doakanlah jadi manusia, doakanlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doakanlah bangsa ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kesedihan ini. Meskipun tweet ya kan gitu. Siapa itu? Enggak tahu, di orang bukan dari jamaah Masjid Al-Akbar, tapi ada di samping kamu. Itu juga malah yang teratap jamaah dimuliakan Allah. Berarti sudah ada di samping kamu itu. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah. Luar biasa, banyak ilmu ijtimai, ilmu sosial yang harus didalami, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul."
Semua ini jadi diceritakan oleh Allah, dikisahkan oleh Allah, disejarahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah masa lalu itu seperti itu, wahai baginda Rasul, wahai Rasulullah, begitu itu sejarahnya. Ma nusabbitu bi fuadak, supaya kamu tetap, supaya kamu sabat itu apa? Ya maknanya jejak lah, enggak limbung, ya kan begitu. Karena kamu juga akan mengalami itu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajahaka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan ini, kisah ini dihadirkan merupakan kisah yang benar dan menjadi nasihat peringatan bagi orang yang percaya dan bagi orang yang beriman. Maka katakan orang yang tidak percaya, katakan yang tidak percaya dengan sejarah, katakan yang tidak mau mengambil nasihat dari masa lalu, maka silahkan Anda bekerja, aku juga akan bekerja, dan nanti kita saling ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang gaib, semua yang nyata adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua urusan nanti akan mengerucut kembali hanya kepada Allah. Maka Allah yang akan memberikan keputusan. Maka beribadahlah kamu dan bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan melupakan kerja-kerja Anda. Subhanallahil azim. Saya kira bisa ditangkap, dan di poin ini saya akan mengomentari yang dari saya adalah tentang pentingnya sejarah dari firman Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Semuanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku ceritakan kepadamu dari seluruh kisah-kisah para nabi. Apa yang dihadapin oleh Adam alaihi salatu wassalam, apa yang dihadapin oleh Nabi Allah Syis alaihi salatu wassalam meskipun tidak masuk yang ke-25. Kemudian apa yang dihadapi oleh Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, apa yang dihadapin oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, apa yang dihadapin setelah itu karena menjadi keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam, dihadapin oleh Nabi Allah Ismail, dihadapin oleh Nabi Allah Ishak, kedua putra Ibrahim alaihi salatu wassalam yang menjadi jalur kenabian. Apa yang dihadapin oleh Yakub atau Israel dengan kaumnya yang disebut Bani Israel, dan seluruh anaknya, keturunannya, sampai Nabi Allah Isa yang menjadi nabi semuanya dan rasul itu. Maka apa yang dihadapi mereka, apa yang dihadapi Nabi Allah Ismail, dan kemudian sampai diutusnya dan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jelentreh, jelas, gamblang. Pentingnya sejarah, pentingnya sejarah. Orang yang tidak tahu sejarah bapaknya dan ibunya, dikiranya dia muncul dengan sendirinya. Lalu kemudian, kamu anak sopo? Enggak tahu, enggak penting kali bapak dan ibu itu. Akan bilang begitu jamaah. Maka inilah pentingnya sejarah, pentingnya tarikh, pentingnya kisah. Dan kita juga belajar, yaitu setidaknya dengan umur Indonesia dari kemerdekaan yang ada sekitar 75 tahunan ini, sebetulnya sejarah itu masih sangat anyar banget jamaah. Jadi sejarah ini kalau dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, silahkan klik, silahkan cari. Itu adalah kalau jadi berdasarkan Hijriah itu kira-kira jadi sudah hampir jadi Hijriah kan belakangan, tapi menghitungnya pakai itu, maka sekitar 6.000 hampir 6.900 lebih sekian tahun dari Adam alaihissalatu wassalam. Silahkan pakai ini, dari mana ngitungnya silahkan cek, tanyakan para alim ulama, para guru, nanti akan tahu bahwa antara Nabi Adam jadi ke Nabi Allah Ibrahim, Nuh dulu itu adalah 1000 tahun klik. Nanti kemudian dari Nuh jadi ke Ibrahim 950 tahun, boleh bergeser sedikit kalau angka. Lalu kemudian dari Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian Yakub ya kan alaihissalatu wassalam, ini disebut Israel, Bani Israel, nanti sampai Musa. Bahkan itu ada tagnya bahwa kisaran berapa Musa sampai Nabi Allah Isa adalah
2000 tahun. Itu yang paling banyak yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Jadi yang paling sedikit mengatakannya 1750 tahun. Jadi antara ini, jadi tidak kurang dan tidak lebih dari itu rata-rata. Dan kemudian dari Nabiullah Isa sampai sekarang kita sudah setiap hari ngitung 2021 apa 20? 2000 tahun. Itu ketok jamaah, itu sejarah. Bahkan kita bisa minta bantuan. Jadi ke Google itu yang paling gampang. Kalau masih pada bisa baca Quran, klik semuanya ada sejarah itu. Dan bantu jadi Alkitab Perjanjian Lama semuanya ada jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting sejarah, dan sejarah itu adalah kejadian masa lalu yang menjadi spion dan teropong oleh orang yang sekarang ini. Dan sekarang ini bahwa kita akan menjadi sejarah bagi anak dan generasi yang akan datang. Didelok, pada ngapain itu bapak kita itu? Pada ngapain tuh bapak kita itu? Apa yang terjadi di abad 19, 1908? Apa yang terjadi 1911? Apa yang terjadi 1912? Apa yang terjadi 1914 sampai 1918? Apa yang terjadi pada tahun 1920? Angkatan Siti Nurbaya. Apa yang terjadi di tahun 1924? Silakan klik. Ahdas. Apa yang terjadi bahkan di dunia, runtuhnya secara formal adalah kekhilafan Islamiyah. Kan begitu kan? Pasti ada. Lalu kemudian apa yang terjadi di 1926 di Indonesia? Apa yang terjadi yang di tahun 1928 Sumpah Pemuda? Apa yang terjadi di 1931? Subhanallahil azim. Apa yang terjadi tahun 1900 40 jamaah, kemudian sampai 5 tahun 41, 42, 43, 44, 45, semuanya anyar dan gres. Kalau Anda pelaku sejarah, maka Anda sangat tahu. Kalau Anda pemerhati sejarah, maka Anda sangat tahu. Dan kalau Anda ingin menghilangkan sejarah, maka pasti ada orang lain yang masih hafal dan masih hidup kalau kira kisaran 1950-an. Ada enggak ya? Kalau 50 berarti sekarang 70 ya. Masih ada. Ada kan yang umurnya 70. Dari jamaah Al-Akhbar aja ada. Subhanallahil azim, malah lebih. Jadi tahu sejarah itu jamaah dimuliakan Allah. Pentingnya sejarah dan apa yang terjadi di tanggal 18 Agustus, ya kan? Tentu mulai bulan Juni, apa yang terjadi sampai bulan Agustus, 17 Agustus, 18 Agustus, apa yang terjadi di 1948, apa yang terjadi 1950, apa di dunia, apa yang terjadi di 1959, dekret, apa yang terjadi ya di 1965, 1966, apa yang terjadi di 1973? Halo? Apa yang terjadi di 1998? Apa yang terjadi di 1999, 2000, 2001 sampai 2004? Amandemen Undang-Undang Dasar 45 jamaah dimuliakan Allah. Apa yang terjadi sekarang ini? Anyar semuanya jamaah dimuliakan Allah. Subhanallahil azim. Dalam konteks Al-Quranul Karim, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Meskipun demikian tetap ada ruang, karena memang tidak semuanya orang itu satu alur pemahaman, satu alur pemikiran, tidak ada. Secara seperti itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang. Ya silahkan sesuai dengan pemahaman Anda, dan yang ingin kamu lakukan silahkan bekerja. Dan orang-orang yang tidak bersama kamu juga bekerja. Nanti ketemunya di aku, dan akulah yang akan memutuskannya. Subhanallahil azim. Saudaraku semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat yang terakhir kita perlu penekanan, walillahi ghaibus samawati wal ardh. Yang gaib di langit dan di bumi
itu hanya Allah yang mengetahui. Kita sedikit sekali yang gaib jemaah. Yang kita tahu dia ada di bumi sedikit sekali. Malah sekarang banyak gang dan jalan ditutup, akhirnya yang ada di yang ditutup itu kita nggak tahu jemaah. Dibuka aja juga banyak yang nggak tahu jemaah dimuliakan Allah. Halo, nyambung ini? Ya apalagi pada ditutup, pada ini akhirnya jadi akses manusia itu rumah, masjid, pasar sedikit kalau bisa, kuburan, rumah, masjid, pasar, kuburan, rumah, masjid, pasar, kuburan. Akses dibuka semuanya aja, pengetahuan kita tetap sedikit jamaah dimuliakan Allah. Apalagi aksesnya dibatasi, maka sedikit. Maka yang maha mengetahui langit dan bumi, gaibnya langit dan bumi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kalau mau mengetahui gaibnya langit dan bumi, ya nempel sama yang punya. Nah gitu, karena ada mata kita ini sangat terbatas. Mata pikiran kita sangat terbatas. Yang tidak terbatas adalah basirah kita. Karena disambungkan ke Allah, meskipun orangnya begini merem, tahu kemudian dikasih ilham, dibimbing oleh Allah untuk mengetahui apa yang akan terjadi atau apa yang ada, meskipun secara etika tidak boleh menjabarkan apa yang didapatkan secara gaib, itu tidak boleh, karena nanti jadi tukang ramal namanya, jadi dukun, ya kan? Jadi la ya'lamu al-ghaiba illallah, tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah kemudian Allah Maha mengetahui yang gaib di langit dan yang gaib di bumi, termasuk untuk mencari jadi obatnya corona masih gaib, ya kan? Meskipun ada penemuan-penemuan, tapi kadar benarnya mungkin 80%, ya kan? Yang fiknya adalah Allah yang Maha tahu, tapi yang fik adalah syariatnya, yaitu apa? Kamu harus melakukan ikhtiar insani, itu mencari sebab yang baik. Ojo nempel-nempel, tutup mulutmu dalam keadaan bersih, dekat sama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut preventif. Preventif itu adalah jadi memberikan jadi penjagaan-penjagaan. Beneri takdir Allah, karena semuanya pada berikhtiar, pada berbuat baik sesuai dengan hukum Allah tadi. Aku tidak akan jadi menyiksa hambaku sementara dia semuanya pada baik, pada ikhtiar. Nah itu yang bisa tentu dilakukan jamaah dimuliakan Allah. Dan gaibnya langit, gaibnya bumi hanya Allah yang mengetahui. Dan nanti ilaihi yurja'ul amru kullu, semua urusan dikembalikan kepada Allah. Allahus Samad, Allah maha gandul untuk maha tempat gandul. Gantung, gumantung, nyantollah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Fa'budhu. Fa'budhu apa? Ayo ibadah. Ibadah itu apa? Tunduk. Tunduk itu apa? Ngakui. Ya kan begitu? Mengakui Allah, tunduk kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Kalau bisa diomongkan sambil diomongkan, kalau mengomongkan melakukan perintah Allah ada riskan dan bahaya, ya enggak usah ngomong, jamaah dimuliakan Allah. Tapi semuanya tunduk, mengalir di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin orang itu tidak mengalir kepada Allah pada dasarnya. Yang membangkang itu adalah nafsunya, yang membangkang adalah pikiran yang sudah kadung terformat dengan pikiran yang tidak nurut. Dari mana ayatnya? Ayatnya dari surat Ali Imran ayat 83. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Gitu. Bahwa manusia itu sebenarnya pada mau kemana sih? Apakah kepada selain agama Allah, selain peraturan Allah, selain alur yang diperintahkan oleh Allah? Padahal langit dan bumi ini tidak pernah keluar
Mungkin yang paling kecil dari sejengkal apa? Yang paling kecil. Sejengkal atau lebih kecil dari sejengkal dari apa yang ditulis oleh Allah, tidak akan pernah. Kalau ada bumi wahing begitu, itu karena di sana catatannya bumi itu wahing, jamaah dimuliakan Allah. Halo? Jadi wahing karena dari mana ini ayatnya? Dari surat Fussilat ayat yang ke-11. Jadi setelah Allah menyelesaikan menciptakan langit dan bumi, wahai bumi, sini, wahai langit, sini, kamu sujud kepadaku, baik suka atau tidak suka. Semuanya sudah menjawab, kami akan hadir dan taat dengan penuh kesukaan, kecintaan kepadamu ya Allah. Jadi wahingnya bumi, wahingnya gunung, itu semuanya jadi atas perintah Allah Subhanahu. Lu mau seorangnya nggak mau, jamaah dimuliakan Allah. Wong orang itu ada temumpang di atas bumi, ditutupin kru kebing langit. Tapi kamu ngomong bangkang sih? Ya begitu. Itu maksudnya jamaah dimuliakan Allah. Afa ghairu dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Maka jadi pada dasarnya tidak ada manusia yang bisa membangkang kepada Allah. Dan yang paling inti jemaah, yang paling inti dalam kondisi-kondisi kepepet seperti ini, semuanya menjadi lentur jemaah dimuliakan. Meskipun ada yang nakal juga, tapi mungkin turun drastis. Jadi orang itu menjadi lentur, menjadi ini, apalagi tetangganya tweet kemarin. Orang yang suka nakal akhirnya bengong aja. Ngapain bengong? Iya, ternyata tetanggaku tweet. Ya kan begitu kan? Jadi itu jamaah, mau kemana wahai kamu manusia? Afa ghairu dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Kata wa tawakkal alaihi ini perlu dikomentari jamaah. Bersandarlah kepada Allah. Piye ya kan bersandar, tawakal itu namanya bersandar kepada Allah. Baca surat At-Tolak ya kan ayat 2 ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. May yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri. Kata kaidah, jadi tawakal setelah berikhtiar. Begitu. Mentok ikhtiar, bilang sama Allah, ya Allah, inilah kemampuan kami. Ya Allah, ini adalah kekuatan kami dan Engkaulah yang maha kuat. Wa annal quwwata lillahi jami'an. Dari mana ini? Dari sabda Rasul, dari yang dialami oleh Rasul. Jadi ada doa. Semua nabi mempunyai doa yang nadanya kayak ancaman. Mungkin Nabi Adam yang enggak. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Doanya Nabi Nuh yang ada unsur ancaman. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Jangan tinggalkan satu orang nakal pun di muka bumi ini. Orang kafir maksudnya kalau di situ di ayatnya ya kan, orang nakal, maka pasti akan melahirkan juga orang-orang nakal juga. Lalu Rasulullah di doa ini, ya Allah, inilah seluruh kemampuan dan kekuatanku, sudah aku pakai untuk menghadapmu bersama seluruh pengikut yang ada, dan inilah hasilnya. Ya Allah, bila ini Engkau habiskan, Engkau hancurkan, Engkau kalahkan. Rasulullah bertanya, saya tidak tahu ya Allah, apakah ada yang menyembah Engkau atau tidak. Ini nadanya juga nada ini sebetulnya jemaah, nada. Jadi tidak ada. Maka 315 orang itu akhirnya dimenangkan oleh Allah dengan yang 3 atau 4 kali lipat jemaah dimulakan Allah. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan kayu putih ini adalah ikhtiar jemaah dimulakan Allah. Setelah dioles-olesin di hidung ya Pak Elias ya jemaah itu, ini adalah ikhtiar. Ini nggak tahu ini kok banyak orang yang nge-forward ke kayu putih ini loh. Saya ya, masalah forward benar atau salah saya kan nggak tahu. Ini katanya Rektor IPB selamat katanya meminum rebusan kayu putih. Ada yang baru di forward. Nggak tahu benar atau salah saya. Intinya akhirnya tak bawa-bawa aja ya kan. Tapi itu ikhtiar insani jemaah dimuliakan Allah. Ikhtiar insani harus mentok dan nanti harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ada lagi katanya 3 saya ada yang ngasih lah. Jadi ini apa namanya obatnya. Jadi ini yang kelas ini yang kelas ini, yang kelas tinggi namanya ontempra atau apa nggak tahu saya. Jadi ya udahlah aku kelas kayu putih juga nggak apa-apa. Yang penting aku terus melakukan preventif imunitas dan tak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal alai. Kita harus kuat bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah memberikan cara, ikat dulu tuh onta baru bersandar. Ya iyalah. Oh, ontanya, gimana onta kamu? Saya sudah bertawakal. Lah kalau kabur, tidak ada ikhtiarnya. Maka ikat dulu, ya Allah, sebatas ikhtiarku dan kemampuanku, ontaku sudah saya ikat. Nanti ya kalau misalnya ada orang lewat bruk begitu jambret, langsung sambil lari dipedot itu apanya talinya, ya kan bisa hilang jamaah dimudahkan Allah. Nah itu maksudnya. Jadi harus ikhtiar mentok dan sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tadi, ya Allah antal qahiru fawqa ibadik, antal qahiru fawqa ibadik. Itu doa di Quran jamaah. Ada di surat Al-An'am. Saya menuntut corona itu makhlukmu ya Allah. Tidak ada artinya buat engkau, maka ketika engkau sudah mencabut, maka sesungguhnya kemarin juga kan belum ada. Kemudian dunia menjadi sepi, itu kan karena ada. Nanti kalau dicabut menjadi ramai lagi kan begitu jamaah. Mudah-mudahan pada bisa umroh, bisa haji, dagangannya dibuka lagi. Itu karena apa? Itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Antal qahiru fawqa ibadik. Allahumma kaffa 'anna wakshif 'anna wa 'anil islami wal muslimin wa 'an baldatina Indonesia dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah tawakal, dan bagian dari jadi merawat sejarah itu adalah bagian dari ikhtiar. Menghapus sejarah adalah bagian ingkar dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan itu berbahaya karena memutuskan jadi bahwa generasi ini tidak ada hubungannya dengan generasi yang masa lalu jamaah dimuliakan Allah. Saya kira itu aja yang bisa dihaturkan keluarga besar jamaah Masjid Al-Akhbar dan seluruh jaringannya yang ada, bapak ibu yang ada di rumah dan juga kerabat-kerabatnya yang ada di non jauh di sana, nggak tahu karena hidup modern ini ternyata ada yang di kampung, ada yang di kota, ada yang di provinsi mana, bahkan ada yang di luar negeri. Mudah-mudahan insyaallah taala Allah berikan jadi kesehatan jasmani dan rohani, ya Allah berikan keselamatan dari seluruh yang merepotkan dan menyulitkan, membahayakan, dan covid corona ya Allah. Mudah-mudahan yang sakit ya Allah. Sakit itu rasa, penyakit itu adalah makhlukmu ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah para saudara kami ya Allah. Wahdihim wa iyyana ila syifa, dan bimbing mereka dan kami semuanya untuk mendapatkan jalurnya kesembuhan ya Allah. Antas syafi la syifa illa syifauka, dan nama-nama yang memohon bantuan untuk didoakan, mudah-mudahan bagian dari ini jaringan Japri, jaringan Facebook, jaringan Zoom ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, wa yassir lana umurana umurad-dini wad dunya wal akhirah. Mudahkanlah urusan-urusan kami, keseharian kami, urusan rizki dan keluarga kami, ma'isyah kami ya Allah. Jadi situasi sulit, tapi bagi engkau tidak ada yang sulit ya Allah. Yassir lana umurana umurad-dini wad dunya wal akhirah, wa haqqiq amalana waqdi hajatina jami'a duyunina ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. وأنزل لنا البركات والرحمات والفضائل برحمتك يا أرحم الراحمين، واحشرنا فيما بعد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك الرفيق، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian para keluarga besar kami di Masjid Al-Akhbar, insyaallah yang bisa dihaturkan tentu ya
niat adalah karena Allah dan yang diungkapkan diniatkan baik jadi karena Allah, dan mudah-mudahan jadi alurnya tidak melukai hati para hadirin dan para pemirsa dan para penonton. Dan seandainya terjadi kami mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya, mengokohkan kita, menguatkan kita untuk mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Semoga Allah selalu membersamai kalian semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.